politik piye? Ya sama enggak apa-apa sama. Ya politik. Politik. Politik berasal dari dua kata, yakni poli dan tik. Politik. Kata ngomong itu kesekam. Politik itu lebih mirip seperti cinta. Jadi cinta itu membutuhkan tipu dan muslihat. Cinta itu kalau kata anak Allah itu siap-siap untuk menderita. Berarti politik adalah siap-siap untuk menderita. Tapi ada politik itu kayak dagang, ada untungnya, ada ruginya juga. Terus politik juga kayak kamera 360, ada bagusnya, juga ada efeknya. Jadi ya gitu deh. Ya, menurut saya politik itu adalah suatu sistem ketatanegaraan yang dimana sistem ini selain mengatur sistem tata negara juga bisa mengatur sistem keuangan. Pokoknya segala sesuatu yang ada di dalam negara itu diatur oleh sistem politik. Dan juga politik tidak ada di sistem tata negara. Kalau yang di tingkat agak bawah lagi mungkin di tingkat kota, di tingkat daerah ada DPR atau DPRD. Nah ini juga bisa dibilang politik. Kalau untuk kita, untuk kancah kita mungkin OSIS atau MPK itu juga bisa dibilang sebagai politik tingkat bawah. Karena pada dasarnya politik itu juga organisasi, yang mana orang yang berpolitik itu juga harus pintar berorganisasi. Kalau nggak pintar berorganisasi nanti mungkin kalau yang nggak pintar berorganisasi ya kayak yang kita lihat zaman sekarang lah, DPR yang nggak pintar berpolitik, kalau lagi rapat tidur, kalau lagi rapat malah naik-naik bangku, kan itu ya politik yang nggak baik. Ya itu, terima kasih, sekian dari saya. ya kalau menurut segi bahasa ini, pengertian politik itu berasal dari kata poli dan tik. Poli itu yang artinya banyak dan tik itu taktik. Jadi taktik yang banyak itu menurut saya kalau politik. Untuk pengertiannya umumnya, intinya kalau politik itu bagaimana caranya seorang menggapai apa yang diraihnya dengan taktik yang ia gunakan, entah itu taktik yang boleh atau taktik yang terlarang. Mungkin itu. Menurut saya sendiri, politik adalah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuannya. Contohnya saja kita politik adu domba yang dilakukan oleh bangsa-bangsa dulu gitu kan. Politik adu domba. Mereka kan ingin menghancurkan rakyat Indonesia gitu kan. Berarti kan politik begitu. Politik di Indonesia sekarang amburadul dengan Jokowi. Kenapa? Ya presidennya kurang apa ya, kurang tegas. Ayo politik itu ya ruwet itu. Gitu. Kalau untuk sekarang zamannya Jokowi ini hancur. Hancurin gimana, Pak? Ya perang sama KPK lawan Polri gimana? Itu akibat ulah-ulah partai politiknya sendiri. Politik di Indonesia bagaimana? Menurut saya politik di Indonesia Lebih baik zaman sekarang atau zaman dahulu? Zaman sekarang itu lebih baik daripada zaman dahulu, dan zaman dahulu lebih baik dari zaman sebelumnya. Maka zaman sekarang itu lebih buruk dari zaman sebelumnya, zaman dahulu. Maksudnya itu seperti cinta. Cinta itu kalau diibaratkan itu yang dulu sama sekarang itu sebenarnya itu mendingan yang dulu. Tapi karena nggak mau mengingat masa lalu, jadi lebih baik sekarang. Terima kasih. Di Indonesia tuh bagus sih, udah lumayan maju. Tapi banyak menipunya, jadi ada yang korupsi, ada yang gini. Kayak kalau politik kayak gitu terus, mungkin Indonesia jadi gimana gitu. Gimana? Kalau politik di Indonesia bermacam-macam ya. Mungkin orang-orang biasa gitu, nggak biasa, yang ya kayak rakyat kita gitu. Mungkin memandang politik adalah yang bersangkutan dengan pemerintahan Indonesia gitu. Akan tapi
sebenarnya politik itu banyak sekali, bukan hanya yang di pemerintahan saja. Anak-anak kecil saja di Indonesia bisa melakukan politik atau trik-trik yang bersangkutan dengan apa yang dia inginkan gitu. Contoh. Jadi banyak sekali pokoknya yang politik yang di Indonesia ini. Politik di Indonesia itu terlalu bebas. Jadi semua orang itu boleh melakukan politik. Jadi seakan-akan nggak ada yang penguasa politik itu nggak ada. Jadi terlalu demokratis kalau menurut saya. Itu yang membuat korupsi itu jadi banyak sekali yang berani karena nggak ada yang bertindak tegas untuk membasmi itu semua. Bisa lah, santri juga bisa berpolitik. Biasanya kan bohongin pembinanya juga dipolitikin. Oh tentu santri bisa berpolitik, bukan hanya politik yang di pemerintahan. Bahkan alumni saja kan kita lihat banyak gitu kan yang berkecimpung di dunia politik. Ada yang dari bupati, ada yang jadi gubernur, gitu kan, banyak sekali. Apalagi itu kan mereka kan udah pernah merasakan sih, pastinya pernah merasakan bagaimana rasanya di santri gitu kan. Iya. Apalagi politik yang kecil-kecilan lah, politik misalkan politik untuk berdagang, politik bagaimana kita trik-trik agar di pondok itu kita nyaman dan segala macam lah. Jadi kalau kesimpulannya sebenarnya politik itu kalau saya adalah trik sebenarnya. Seperti itu. Ya kan namanya juga taktik untuk mencapai cita-citanya. Jadi ya meskipun santri itu juga punya taktik untuk menggapai apa yang diinginkan, bahkan untuk cari suatu misalkan untuk siswa, kalau siswa kan untuk belajar, caranya belajar politik untuk belajar gimana itu ya juga ada. Jadi misalkan dia lagi jenuh, lagi nggak pengen belajar, akhirnya dia bikin taktik bagaimana caranya dia keluar terus kemana gitu istirahat, itu juga termasuk politik dari belajar. Apapun itu yang menggunakan taktik itu menurut saya disebut politik. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, السياسة هي فن لتعامل بين البشر. السياسة تكون في البيت، تكون في المدرسة، تكون بين الحكومات. ففي البيت الأب يضع قوانين لتحكم البيت، وكذلك الأم. في المدرسة يوجد نظام في المدرسة يتبعه الطلاب والأساتذة، هذه سياسة. كما أن الدولة تضع قوانين تحكم علاقة الأفراد بعضهم ببعض، كما أن الدول جميعا تضع قوانين للعلاقات بينها. هذه هي سياسة التعامل بين البشر جميعا. Ya kalau saya melihat politik itu ini menurut pribadi ya. Jadi saya mendefinisikan politik itu sebagai cara untuk meraih kekuasaan. Karena selama ini memang yang namanya politik itu tidak ada orientasi lain kecuali hanya kekuasaan. Gimana caranya jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden, jadi anggota DPR, jadi pejabat. Jadi itulah politik. Nah, kalau ormas itu kan namanya sudah jelas organisasi masyarakat, organisasi massa. Berbeda dengan partai. Kalau partai pasti politik, kalau ormas belum tentu. Dan saya pikir mungkin ormas itu seperti NU ya, orang-orangnya mungkin berpolitik tapi NU-nya tidak, jadi berbeda. Jadi yang namanya ormas itu organisasi masyarakat, jadi tidak termasuk
orpol atau organisasi politik, tapi orangnya, individunya, personnya bisa jadi dia berpolitik. Makanya ada ketentuan di NU itu tidak boleh menjadikan NU itu sebagai alat politik. Kalau mau berpolitik silahkan pilih partai. Jadi begitu. Jadi tidak boleh membawa-bawa NU itu ke dunia politik. Jadi beda, okay? Jadi antara ormas dan orpol. Bisa berpolitik. Politik itu adalah hak setiap warga negara. Jangankan santri, kiai saja berpolitik. Kanjeng Nabi Rasulullah sendiri itu juga berpolitik. Cuma politiknya Kanjeng Nabi tentu berbeda dengan politik sekarang. Jadi kalau Nabi berpolitik itu Nabi kan berhubungan dengan diplomasi, misalnya bagaimana harus meyakinkan raja-raja Persia dan apa istilahnya raja-raja Romawi dan sebagainya. Beliau kirim surat, dan itu sebagai bentuk politik, meyakinkan agar jadi itu tujuannya Nabi berpolitik itu untuk syiar Islam, mendakwahkan Islam. Tapi kalau politik yang sekarang itu tadi saya katakan orientasinya kekuasaan. Ya, jadi misalnya sekarang ini makanya yang namanya kiai misalnya boleh berpolitik, santri berpolitik boleh, tetapi politiknya harus politik yang santun. Nah sekarang ini maksudnya politik kan tidak santun. Coba kiai kalau jadi bupati, kita bayangkan kalau kiai jadi bupati, apa yang dia lakukan? Pasti dia akan melakukan segala macam cara untuk tujuannya tercapai kan? Ya upacara jadi bupati, kadang-kadang juga money politik, ya itu contoh. Dan itu pasti karena di Indonesia ini politiknya nggak ada politik ikhlas itu kan, kau politik itu. Politik itu kau sing gratis aja dari bupati, kau berita, ya. Jadi mereka pasti berusaha, modalnya gede. Makanya kemudian jangan heran kalau ada misalnya mantan bupati Bangkalan ditangkap, kiai itu, tapi sekarang jadi tersangka. Coba bisa kita bayangkan, maka siapapun itu boleh berpolitik, santri boleh, guru boleh, ya tukang becak boleh, siapapun, karena politik itu adalah hak setiap warga negara. Terima kasih guys. Sudah cukup. Politik menurut Yai itu kan siasat saja, dan kita wajib punya siasat, harus terserah mau digunakan untuk apa. Agama anjurkan menasihati itu dipakai untuk siasat kebaikan. Rasulullah dalam berperang ya pakai strategi, dalam berdakwah juga pakai politik, pakai trik, tapi keseluruhannya ini untuk agama, bukan untuk kepuasan pribadi, bukan untuk politik itu menjadi buruk karena pemanfaatnya penggunanya ini untuk kepentingan duniawi, kepentingan dunia. Kalau kalian punya kesiapan mental yang bagus, lalu ke politik dan citra Anda di politik bagus, membaikkan umat, kan berpolitik berarti sebuah wasilah untuk kebaikan. Bagaimana bisa tercipta keadilan yang merata, yang teraplikasikan kalau kita tanpa melalui media politik? Tidak mungkin. Anda mau memimpin Jombang, menjadi Jombang yang iman betulan, Anda harus jadi bupati dulu. Salah satunya, misalkan Anda, persoalannya gini adalah politikusnya, yang salah itu politikusnya, bukan
bukan apa materi. Nggak ada pemimpin seperti era Rasul, era para nabi, kemudian Al-Khulafaur, seluruhnya kekuasaan dia menggunakan media kekuasaan. Bahkan kekuasaan itu dalam fikih menjadi apa ya, menjadi rujukan pengesahan atau lehal nikah bisa menjadi sah karena ada hakim yang disahkan, yang diangkat. Kalau tidak ada pemerintah yang mengesahkan, ya tidak punya status. Nah itulah kira-kira seluruh orang yang memandang perilaku politik di negeri ini itu memang cenderung harus disempurnakan ditata. Ada komentar yang kejam ya, dengan memukul rata anggota DPR itu korup. Kalau ditanya yang korup itu berapa? Nggak ada 20 orang. Anggota DPR itu 550. Yang tahajudnya kenceng banyak. Iya. Tapi media jadi seperti itulah. Dan nggak ada politik yang tidak di sini dalam kekuasaan, nggak ada yang tidak kejam, nggak ada. Seluruhnya menggunakan ini apa ya, kekuatan mereka untuk lebih unggul dibanding yang lain. Nggak ada yang ridho, itu nggak ada. Wes gak apa-apa kok naik sing mimpin. Itu lah zaman sahabat lah. Atau zaman NU dulu. Zaman NU dulu orang ditunjuk jadi ketua NU nangis. Pak Hasyim Muzadi dulu waktu ditunjuk menjadi ketua NU Jawa Timur, seingat saya sambutannya menangis dia dulu waktu Jawa Timur. Tapi ketika di nasional merebut dia sama, dan ada peralihan. Itu bukan saya menunjuk, nah memang iya, saya masih ingat kok. Mana yang paling bagus, menangis atau merebut? Hampir di semua lini, semua kekuasaan menjadi orang mau menjadi pimpinan sekarang di sini hampir pasti lewat uang. Dan ketika begitu bagi saya nggak bagus. Ya apakah ini omongannya orang yang nggak punya uang? Ya boleh lah gitulah. Ya habis ya sekian banyak. Saya di DPR kan, kamu tahu sendiri, saya tidak pernah pasang baliho. Iya, nggak pernah. Iya. Kawan-kawan yang, dan hasilnya apa? Nggak jadi. Aku dari DPR itu takdir politik, ada yang mati di atas saya menggantikan kan gitu. Takdir politik sudah. Saya enggak daftar lah. Saya kembali ke kalian. Ketika saya di DPR, saya setiap sebentar pulang, kan masih ngimam di sini. Hanya untuk ketemu kalian atau di mahasiswa. Ya karena juga saya ini orang pesantren, jadi enggak setengah lepas ya juga. Nah, kalau kalian bakat politik, terjun di politik, tapi politikus yang muslim, jadi kemuslimannya lebih, persaingan tetap tak iya oke. Tapi dia maksudnya harus setidaknya dirinya bersih, kedua bisa membersihkan lingkungan. Ya, itu bagus sekali. Satu kebijakan Anda di dalam politik itu bisa maslahah rakyat. Itu kan namanya maslahah, daripada sholat yang untuk sendiri
sendiri, haji untuk sendiri. Jadi ada ibadah yang lewat politik itu bisa. Jadi politikus itu bisa masuk surga bukan karena sholatnya khusyuk, tapi karena kebijakannya ini bermasalah. Tapi ada nggak itu? Ya pasti ada lah. Dunia ini tidak pernah ada yang negatif terus. MAKK, suasana yang ceria, guru-guru yang asik, teman-teman yang yahut dengan pembelajaran yang super asik. Kita di sana bisa belajar dengan keceriaan dengan 8 bahasa sekaligus: Indonesia, Arab, Jepang, Inggris, Arab, Jepang, dan lain-lain. Ya. Jika Anda memerlukan suatu konsisten dalam pembelajaran dan juga kebaikan dari suatu firasat yang sangat hebat, Anda bisa mengajukan diri masuk ke dalam MAKK, walaupun sangat bisa dikatakan sangat sulit untuk masuknya, tapi Anda jangan khawatir, karena di MAKK kami memiliki beberapa fasilitas yang hebat, seperti ruang pembelajaran yang tidak ber-AC, guru yang sangat hebat, 3, teman-teman yang enak-enak dan mantap. Hanya di MAKK Anda tidak bisa mendapatkan kegalauan, kesedihan, dan kebadmutan. Di sini Anda bisa melakukan ekspresi yang sangat hebat. Hanya di MAKK. Camkan itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, kitab ini sangat berharga. Hanya dengan memiliki kitab ini, Anda bisa menggunakan spesialis yang tersebut di dalamnya. Deng. Ya, mari kita buka halaman pertama. Ini berisi tentang suatu pengarangnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Jika Anda memiliki kitab ini, Anda bisa mendapatkan suatu kehormatan untuk membacanya. Seperti di sini dijelaskan pada ayat 26,3 FM, Anda bisa melakukannya. Ding. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bervarian, sangat memacu, metalik, dan sebagainya. Hanya dengan harga 27,6 dolar Anda bisa memilikinya. Atau dirupiahkan sekitar 297,76 promo. Harga menjadi 3.276.000. Harga ini cuma berlangsung hingga 321 detik lagi. Sekian sponsor dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.